Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Talita. Dan saya Monica Anastasia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami untuk model clustering area berdasarkan kondisi cuaca untuk mitigasi bencana kebakaran hutan. Problem statement kami, yang pertama, emisi CO2 dari kebakaran hutan meningkat 60% secara global sejak tahun 2001. Antara tahun 2000 hingga 2020, kebakaran lahan berkontribusi sekitar 7,32 miliar ton CO2 atau sekitar 18,5% dari emisi bahan bakar fosil global. Kebakaran hutan sendiri menyumbang sekitar 1,5 miliar ton CO2 per tahun. Kemudian yang ketiga, carbon combustion rate atau ukuran seberapa banyak karbon dilepas per unit area yang terbakar meningkat hampir 50% di seluruh hutan global antara tahun 2001 hingga 2023. Kemudian, kebakaran hutan di wilayah Portugal Timur Laut merupakan masalah yang serius. Petani, pihak berwenang, dan tim pemadam kebakaran kesulitan menentukan area mana yang paling beresiko terbakar pada kondisi cuaca tertentu, sehingga respons darurat seringkali datang terlambat. Apakah kita dapat mengelompokkan area berdasarkan kondisi cuaca untuk mengidentifikasi zona resiko kebakaran hutan secara otomatis? Nah, berikut merupakan dataset yang kami gunakan. Kami mengambil dari UCI Edu Machine Learning Repository. Nah, di sini bisa dilihat dataset kami di bagian kanan, di tabel sebelah kanan, itu ada 8 feature. Nah, 4 feature utama adalah temp, RH, wind, dan rain. Temp di sini adalah suhu udara dengan satuan derajat Celcius, yang dimana di dataset ini suhu terendah adalah 2,2 derajat Celcius hingga suhu tertinggi adalah 33,3 derajat Celcius. Kemudian relative humidity atau kelembaban relatif itu dalam satuan persen, yang paling rendah adalah 15% dan paling tinggi adalah 100%. Kemudian kecepatan angin itu dalam satuan kilometer per jam, yang paling rendah adalah 0,4 km per jam dan yang paling tinggi adalah 9,4 km per jam. Kemudian untuk curah hujan itu dalam satuan milimeter per meter kuadrat. Curah hujannya paling rendah adalah 0 dan paling tinggi adalah 6,4 mm per meter kuadrat. Nah, kemudian dapat dilihat dalam tabel, selain 4 feature tersebut, ada 4 feature lain, yang dimana sebenarnya 4 feature ini adalah turunan dari 4 feature sebelumnya, yaitu FFMC atau Fine Fuel Moisture Code adalah kelembapan bahan bakar halus, daun kering, ranting. Kemudian DMC, Dove Moisture Code adalah kelembapan lapisan tanah organik. Kemudian DC atau Drought Code adalah kondisi kekeringan. Dan yang keempat adalah IC atau Initial Spread Index adalah kecepatan awal penyebaran api. Nah, dataset detail kami mengambil di Taman Nasional Montenegro, yang dimana Taman Nasional Montenegro ini adalah taman nasional terbesar di Portugal yang berbatasan langsung dengan Spanyol. Periode pengumpulan datanya dari Januari tahun 2000 hingga Desember tahun 2003. Data dikumpulkan dari sistem FWI atau Fire Weather Index. Nah, tujuan dari model yang kami kerjakan, yang pertama adalah tujuan akademis, adalah mengimplementasikan algoritma K-means clustering menggunakan Python murni dan NumPy tanpa library machine learning untuk mengimplementasikan logika dan matematika di balik algoritma clustering. Kemudian untuk tujuan praktis, yaitu adalah membangun sistem pengelompokan daerah atau clustering berdasarkan kondisi cuaca yang dapat mengidentifikasi zona resiko kebakaran hutan secara otomatis, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan mitigasi dini. Nah, untuk metodologinya, yang pertama kami punya raw data dari dataset kami yang dinamakan forestfire.csv, terdiri dari 517 baris dan 13 kolom, yang kemudian kami lakukan pre-processing dengan cara feature selection dan min-max scaling. Kemudian kami lakukan modeling dengan K-means clustering. Di sini kami memilih K sama dengan 3. Kemudian kami lakukan cluster profiling dan validasi eksternal. Yang terakhir kami lakukan evaluasi dengan metode WCSS dan metode ELABO. Oke, masuk ke result dan metrik. Di sini model kami berhasil mengkategorikan area itu menjadi 3 cluster, ada 0, 1, dan 2, di mana 0 itu artinya low risk, 1 risk, dan 2 untuk yang high risk. Nah, di sini juga model kami juga merata-rata masing-masing cluster itu berapa rata-rata temperaturnya, berapa rata-rata humidity-nya, kecepatan angin, dan juga curah hujannya. Nah, karena model kami ini termasuk unsupervised learning, metrik utama yang kami gunakan di sini adalah WCSS atau Within Cluster Sum of Square, yang mana sebenarnya prinsipnya sendiri itu mirip dengan MSE pada regresi, di mana penggunaan kuadrat ini bertujuan untuk memberikan bobot lebih besar pada outlier. Dengan begitu algoritma akan dipaksa untuk menarik centroid lebih dekat ke titik-titik yang berpencar, sehingga menghasilkan pengelompokan yang lebih stabil. Di sini skor WCSS akhir kami itu menunjukkan 30,63 sekian, yang mana nilai ini merujuk pada jumlah kuadrat masing-masing titik ke sentroid.
Kalau misalnya kita rata-rata secara kasar, setiap titik itu mempunyai error atau selisih jarak sebesar 0,05 terhadap centroid. Nah, mau masuk ke result validation, jadi bagaimana kita bisa memvalidasi angka tadi itu tuh bukan random pick, tapi berdasarkan penghitungan. Di sini kami menggunakan elbow method. Kan tadi kita di awal memilih K sama dengan 3. Nah, sebenarnya untuk K sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya itu hasilnya lebih, skor WCSS-nya makin kecil, yang mana makin bagus, errornya makin dikit. Cuman kalau kita lihat grafik elbow di sini, bisa kita lihat penurunan WCSS yang paling signifikan itu terjadi di K sama dengan 3. Untuk K seterusnya 4, 5, 6 itu tuh penurunannya tidak sesignifikan dari K sama dengan 3, seperti itu. Jadi kita menggunakan K sama dengan 3 karena titik ini merupakan titik yang paling optimal. Nah, selain menggunakan elbow method, kami juga melakukan validasi secara physical validation. Bisa kita lihat secara empiris dan secara logika manusia. Di sini kita menambahkan area terbakar, yang mana area terbakar ini sebenarnya ada di dataset kita, tapi tidak kita gunakan untuk training dan kita gunakan untuk menguji di sini. Nah, secara logika, kalau misalnya suatu area itu lebih kering, lebih tinggi temperaturnya, dan curah hujannya rendah, itu bakal lebih rawan untuk terjadi kebakaran hutan. Nah, di sini model kami berhasil secara statistik, yang mana kejadian yang menurut model kami itu area yang menurut model kami ini adalah high risk terjadinya kebakaran, itu memiliki luas area terbakar yang lebih besar daripada klaster-klaster yang lain. Selain itu, dari rata-rata temperatur, humidity, kecepatan angin, dan curah hujan yang sudah di rata-rata per klaster, bisa dilihat juga untuk kategori yang high risk ini memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada klaster yang lain, dan juga humidity-nya tuh paling rendah daripada klaster yang lain. Itu berlaku juga di faktor yang lain. Selanjutnya, conclusion. Di sini kami memutuskan pakai 4 fitur utama, yaitu temperatur, kecepatan angin, humidity, dan juga curah hujan. Karena dengan mempersempit fitur yang kami gunakan, kami bisa mengurangi noise dan membuat model lebih fokus pada pola yang lebih kritikal. Terus di sini juga berarti para petugas pemadam kebakaran setempat bisa lebih fokus untuk melakukan mitigasi dan patroli ke daerah-daerah yang lebih rawan terjadi kebakaran hutan, yang menurut model kami termasuk dalam klaster high risk, seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke penjelasan untuk notebooknya sendiri. Di sel pertama-tama kita import dulu fungsi yang library yang kita pakai, ada pandas, numpy, dan matplotlib. Terus selanjutnya kita load datasetnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita memilih 4 fitur yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan 4 fitur. Di awal kita sebenarnya menggunakan keseluruhan fitur, ada kurang lebih 8 fitur. Namun hasil yang dikeluarkan jadi kayak pengkategoriannya itu masih kurang bagus. Jadi kami memutuskan untuk mempersempit fiturnya karena sebenarnya dataset yang kita punya juga cuma 500 dan itu terhitung sedikit. Nah, selanjutnya kita juga melakukan normalisasi. Kenapa dinormalisasi? Karena seperti yang kita tahu, data kita itu terdiri dari satuan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu setiap data itu akan kita normalisasi supaya mereka itu punya rentang angka di antara 0 sampai 1 aja. Masuk ke sel berikutnya, di sini adalah isinya itu algoritma dari K-means-nya sendiri. Pertama ada Euclidean distance, yang mana fungsinya itu untuk menghitung seberapa jauh jarak antara suatu titik data cuaca dengan pusat kelompoknya atau centroid, yang rumusnya itu menggunakan akar dari jumlah kuadrat selisih antar fitur. Selanjutnya masuk ke initialize centroid. Di sini kami itu menginisiasi 3 titik centroid itu secara random di awal. Selanjutnya ada fungsi K-means-nya sendiri, di mana di fungsi ini terdiri dari 2 langkah berulang. Yang pertama, setiap data itu akan mencari pusat terdekatnya dan bergabung ke sana. Nah, setelah semua data berkelompok, pusat cluster atau centroid-nya itu nanti akan dihitung ulang dengan mengambil rata-rata posisi anggotanya. Nah, proses ini nanti akan terus berulang sampai pusat si centroid-nya itu tidak berubah lagi, atau yang kita sebut sebagai kondisi convergent. Selanjutnya di sini kita bisa lihat hasil dari model kita. Ada 3 cluster 0, 1, dan 2, low risk, risk, dan high risk, dan juga rata-rata dari masing-masing faktor seperti temperatur, humidity, kecepatan angin, dan juga curah hujannya. Selanjutnya di sel ini kita menghitung WCSS-nya untuk skor yang sebenarnya prinsip WCSS ini mirip dengan MSE untuk menghitung error dari pusat centroid-nya, dan di sini kita menampilkan tabel dari elbow method untuk mengetahui titik optimal dari WCSS yang kita gunakan tadi. Kan ada terdiri dari beberapa K ya. Dan di sini kita bisa lihat kalau K yang paling optimal itu ada di K sama dengan 3. Karena untuk selanjutnya
titik-titik selanjutnya seperti K sama dengan 4, 5 dan seterusnya itu tuh peningkatan apa ya, kayak penurunan errornya itu tuh tidak sesignifikan ketika dia K sama dengan 3. Selanjutnya di sini kami merangkum semua nilai WCSS seperti yang sudah bisa kita lihat. Kalau K sama dengan 3 itu skor WCSS 30 sekian. Lanjut ke sel berikutnya, di sini ada tabel clusteringnya. Untuk yang X tebal ini merupakan pusat dari centroid. Lalu masing-masing warna ini menggambarkan klasternya. Jadi warna merah untuk klaster 0, warna biru untuk klaster 1, dan warna hijau untuk klaster 2. Nah, ini tabelnya berdasarkan temperatur, bukan tabel sih, grafiknya berdasarkan temperatur dan humidity. Lalu di sini kami lakukan validasi lagi terkait luas area kebakaran. Jadi secara logika seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau high risk harusnya luas kebakarannya itu lebih besar daripada klaster yang lain. Dan di sini bisa dilihat untuk klaster nomor 2 alias high risk itu memiliki luas area yang lebih besar daripada klaster yang lain. Seperti itu. Sekian Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.